Welcome New Normal Life, sebuah kehidupan baru yang perlu disikapi dengan benar dari setiap orang percaya. Kita akan belajar bagaimana sikap kita menghadapi New Normal Life, sebuah istilah baru yang mulai didengungkan di Indonesia, di dunia, sebuah kehidupan normal yang baru yang harus menjadi gaya hidup. New Normal Life adalah era baru dalam sebuah tatanan kehidupan orang-orang di dunia ini. Masyarakat dunia dipaksa untuk tinggal di rumah dan berkomunikasi dengan sistem online atau digital. Kita masuk pada satu era dunia yang baru. Semua mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk dalam dunia digital. Dalam bekerja, sekolah, ibadah juga harus dilakukan di rumah secara online, kecuali terpaksa harus keluar, dan dengan catatan saudara harus menjaga protokol kesehatan, social distancing, cuci tangan, pokoknya jaga kebersihan. Kita kenal dengan istilah stay at home, diam di rumah saja. Hal ini berdampak keras kepada sektor perekonomian. Perubahan ekstrim ini berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, juga bagi banyak sektor. Virus corona baru atau SARS-CoV-2 ini yang mewabah terus menyebar, dan obat ataupun vaksin penyebab COVID-19 ini sedang terus dikembangkan, memaksa untuk semua orang mengikuti sebuah gaya hidup yang baru, terasa sangat asing, sangat tidak biasa, terasa aneh. Bahkan saudara tahu, virus corona ini menempatkan kita berada pada posisi keadaan yang sulit, serba salah, dilema, dan jika kita tidak hati-hati atau dewasa serta bijak dalam menyikapinya akan membawa perpecahan bangsa, agama, kehidupan di gereja, dan kita melihat bagaimana kekacauan hari-hari ini terjadi. Bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi semua hal ini? Kita harus berkata, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Yesus, Tuhan Engkau baik. Ini adalah kata-kata yang seharusnya dikatakan oleh semua orang percaya, khususnya orang Kristen. Di saat situasi yang terjadi pada hari-hari ini, kita perlu berkata, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Yesus, Tuhan Engkau baik. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan, mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala perkara, sebab itu adalah kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah kunci untuk kita bisa menghadapi kehidupan yang baru, new normal life. Jadi mengucap syukur adalah kunci untuk kita bisa menghadapi situasi yang baru ini. Bersyukur bukan hanya mampu membuat mujizat seperti yang Yesus lakukan pada waktu menghadapi situasi yang sulit, karena begitu banyak orang mengikutinya, dan waktu itu hanya ada 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, dan itu pun anak kecil yang memilikinya. Sementara orang yang lapar itu ada 5.000 orang, hanya laki-laki saja. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus mengucap syukur menghadapi situasi itu dengan mengangkat tangan dan berkata dengan suara yang keras, dan bukan kata-kata permintaan, tetapi kata-kata yang keluar adalah ucapan syukur kepada Bapaknya. Dan apa yang terjadi? Mujizat. Situasi yang sulit berubah menjadi berkat. Orang-orang mendapatkan makanan, semuanya cukup, lebih ada sisa 12 bakul. Mengucap syukur membuat mujizat Allah terjadi. Situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, situasi yang mungkin orang-orang sudah berputus asa karena situasinya lapar, tetapi berubah menjadi sukacita. Kalau saudara memperhatikan itu dalam Yohanes 6 ayat 11-13, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki, dan mereka kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara lihat, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Ketika dia mengucap syukur, mujizat itu terjadi. Saya percaya mengucap syukur memiliki kemampuan untuk mujizat-mujizat Allah terjadi. Bahkan kalau saudara memperhatikan peristiwa yang terjadi kepada Rasul Paulus
di Filipi, bagaimana dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara setelah didera, dipukul, disiksa sedemikian rupa. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 23-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, sudah perhatikan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada mujizat yang besar ketika ucapan syukur dinaikkan. Jadi menghadapi new normal life, kita perlu memiliki sikap bersyukur. Dan bersyukur adalah kehendak Allah. Saya mau katakan bahwa mengucap syukur juga akan menaikkan imun kita. Jadi bersyukur bukan hanya mampu membuat mujizat seperti yang Yesus lakukan waktu menghadapi situasi yang sulit karena begitu banyak orang yang mengikutinya, tetapi bersyukur juga mampu untuk membuat saudara mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kesehatan yang sempurna dalam tubuh kita, sehingga imun tubuh kita semakin kuat. Karena dalam diri saudara, ketika saudara mengucap syukur, sel-sel dalam tubuh saudara itu akan membuat saudara akan menjadi sehat. Jadi saya percaya hal ini, dan kita perlu mempraktekkan. Kita jangan hanya ketakutan, kita jangan hanya mengeluh, kita jangan hanya marah, kita jangan hanya menyalahkan orang, keadaan, bersungut-sungut secara terus-menerus. Kita berada dalam kekhawatiran yang sama sekali tidak ada menghasilkan apapun. Bukankah lebih baik kita bersyukur untuk menghadapi virus corona yang begitu melemahkan dan dapat membunuh manusia? New normal life, hidup berdampingan dengan COVID-19, kita perlu sikapi dengan hidup secara bijaksana, dan di dalamnya kita isi dengan sebuah sikap untuk mengucap syukur. Contoh terakhir yang bisa saya berikan, ketika Ayub menghadapi dalam satu hari seluruh kekayaannya habis dan 10 anaknya meninggal. Mungkin kalau harta benda nggak ada persoalan, tetapi saudara bisa bayangkan anak sulung sampai anak bungsu mengalami malapetaka, di mana rumah mereka rubuh terkena angin puting beliung. Anaknya semua mati. Kabar itu datang bersamaan dengan harta benda yang hilang sekaligus anak-anaknya yang mati. Tapi Alkitab mengatakan, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi saudara memperhatikan baik-baik. Ayub mengucap syukur. Dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan kata-katanya. Tapi situasinya nggak berhenti sampai di situ. Ini lebih dari corona, karena Alkitab mengatakan satu penyakit menimpa Ayub. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dia mengalami kegatalan yang luar biasa. Mungkin bisa saja itu kanker kulit. Begitu parahnya rasa gatalnya, sehingga dia harus memecahkan botol dan menggaruk rasa gatalnya itu dengan beling. Dan dalam situasi seperti itu, istrinya datang. Istrinya tidak mampu lagi, dan dia berkata, masihkah engkau mau beribadah kepada Allah? Kutukilah dia dan matilah engkau. Dan dia berkata, masakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi engkau tidak mau menerima yang tidak baik? Situasi yang sulit dan sukar dalam menghadapi corona ini, kita perlu memperbanyak ucapan syukur kita, karena hari-hari ini adalah jahat, hari-hari ini menjadi tidak baik. Kita menghadapi yang kita sebut new normal life. Karena itu, sebagai tanda ucapan syukur kita, mari kita sama-sama berkata, welcome new normal life, selamat datang. Karena kita tidak sendirian menghadapi semua ini, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah mati di atas kayu salib, memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu pujilah dia dan bersyukurlah kepadanya. Tuhan memberkati kita. Shalom.